Haleluya. Amin, amin. Haleluya, Kau Raja, Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau pada pagi ini kami boleh bergairah untuk berkomunikasi dengan Kau sekalipun melalui pujian ini Tuhan. Untuk mengakui betapa hebatnya Engkau Tuhan. Untuk mengakui Engkau Allah kami. Engkau mengizinkan kami pertemuan pada hari ini adalah satu kasih karunia di mana Engkau ingin baharui kami kembali Tuhan. Kami menantikan perkataanmu bukan hanya sekedar itu, jamahan daripadamu yang akan membawa perubahan di dalam hidup kami. Tuhan, karena Engkau Allah yang hebat, berkuasa, Engkau pemilik mujizat. Di dalam-Mu ada kuasa yang berlimpah-limpah lebih daripada gelombang samudra. Kepadamu-lah kami datang pada pagi ini. Di dalam hadirat-Mu kami tinggal pada pagi ini. Untuk menikmati Engkau sendiri Tuhan. Sehingga pikiran-Mu memenuhi pikiran kami. Hati kami dipenuhi dengan hati-Mu. Dan kekuatan kami adalah kekuatan surgawi. Haleluya, haleluya. Berfirmanlah Tuhan. Kami haus, kami rindu. Kami menantikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Baik, shalom, shalom. Ya. Baik, mau selamat tahun baru juga ya? Oh ya sama saya, selamat tahun baru. Karena mumpung belum akhir Januari, saya masih ada kesempatan bersama dengan saudara. Baik, kita buka dulu di 1 Korintus pasal yang keempat. Ayat 6 sampai dengan ayat ke-21. Kita baca dulu saudara ya. Biar saya yang genap, saudara yang ganjil. 1 Korintus pasal yang keempat. 6 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan kepada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apa artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja bersama dengan kamu. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar.
Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Baik, saudara-saudara yang kekasih, kalau baca kisah ini di dalam 1 Korintus 4 ini kisah seakan-akan Paulus mau menarik kembali, mau menyatakan kembali bahwa dirinya adalah bapa dari jemaat di Korintus ini. Tetapi bukan itu saudaraku, itu hanya satu teguran saja. Apa yang mau disampaikan, ini cerita tentang begini loh saudaraku. Paulus ingin mengembalikan kembali dasar daripada gereja yang dibangun adalah Kristus. Ya, kalau ayat-ayat sebelumnya dalam Korintus 3, dia mengingatkan lagi tentang dasarnya adalah Kristus. Karena dalam perjalanannya saudaraku dikatakan, di antara kamu ada yang sombong. Ya, kayaknya dasar Kristus ini nggak jadi personal lagi. Mulailah ada bumbu-bumbu, saudaraku. Ada bumbu-bumbu sehingga untuk memberi semangat, yang dipacu adalah bumbu-bumbu ini. Apa bumbu-bumbu itu? Mulai yang lain-lain. Wah, kamu akan jadi populer. Kalau kamu begini, ya kamu akan jadi raja. Nah ini kan di sini ceritakan. Sampai, kalau ada yang ngajarin kamu akan jadi raja, waduh kami tuh senang lagi. Kamu akan jadi kayak kami itu senang lagi. Tapi fokusnya sudah ke sana, bukan Kristus. Jadi satu kata-kata yang iya mungkin yang indah pada saat itu saudaraku. Tapi dalam kata-kata itu berisi kesombongan saudaraku. Sekarang di masa-masa ini muncul filosofi-filosofi, ya kan? Dan filosofi-filosofi ini masuk sebagai promosi motivasi. Coba mana yang lebih ingat, yang lebih muncul begini. Kalau dikatakan ayat. Ayat ini indah ya, 1 Korintus 4 ayat 20. Kira-kira tahu tadi yang saudara baca enggak? Coba baca 1, 2, 3. Setuju saudara? Saudara setuju enggak setuju? Tapi saudara harus setuju. Ya. Ada satu pernyataan. Sebagaimana dikatakan Sokrates, ahli filosofi Yunani. Begini saudara. Saya bingung. Tuhan sama Sokrates besar mana ya? Hah? Besar mana? Kenapa orang termotivasi ketika manusia, filosofi manusia? Saudara-saudara. Jadi sering di-quote sekarang kata-kata, bukan Tuhan yang bicara. Hah, iya kan? Siapa yang bicara? Wah, tokoh-tokoh, iya kan? Mungkin kalau dibilang, pastor pernah berkata, mungkin karena sebutannya dari firman Tuhan, ya nggak apa-apa ya, kalau enggak ya jangan juga. Ya. Bapak Presiden bicara begini, jadi saudara begini-gini. Saudara, gairah saudara itu mendengarkan Tuhan yang bicara, atau sekarang mulai
Dunia yang bicara. Dan ini yang terjadi, saudaraku. Satu pergeseran, pengharapan akan satu pergeseran, berharap akan kenyataan yang benar yang seperti ditulis dalam 1 Korintus 4 ayat 20 ini, bahwa kerajaan Allah itu isinya kuasa. Bukan sekedar kata-kata. Kalau kata-katanya penghantar, ya, hanya penghantar, isinya adalah kuasa. Atau sesuatu yang sedap didengar. Akhirnya pada saat itu mereka sombong. Pembicara, karena Paulus jarang datang, muncullah pembicara-pembicara dari situ yang mulai menyampaikan yang tadi kata-kata yang manis tapi tak ada kuah. Coba ayat 19 bilang apa coba? Aku akan segera datang kepadamu, kalau Tuhan menghendakinya maka aku akan tahu bahwa bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong, tetapi tentang kekuatan mereka. Jadi bukan isi ngomongnya gimana sih, apa buktinya? Enggak ada. Sebab kerajaan Allah, kalau memang mau bicara kerajaan Allah, itu terkonek yang namanya kuasa. Jadi sebelum itu saya mau beri penjelasan dulu begini, saudaraku. Saya berharap ini benar-benar disimak. Simak. Kalau kita terkonek dengan kerajaan surga, sebenarnya kita terkonek dengan apa? Kuasa. Tinggal dulu itu dalam hati dan pikiranmu. Ketika engkau terkoneksi dengan kerajaan Allah, engkau terkoneksi ya. Masalahnya itu bekerja apa enggak tergantung kamu kan gitu. Halo? Tahu artinya terkoneksi? Terkoneksi sama bekerja itu masih beda. Saudara tahu kipas angin ini? Ini terkoneksi ke listrik enggak? Iya, tapi belum dipencet on-nya, jadi enggak jalan-jalan. Dia udah terkoneksi nih. Ya. Kau pencet dulu on-nya. Enggak, jangan. Maksudnya dipencet on-nya baru jalan kan? Tapi dia sudah dicolok belum? Udah dicolok belum tuh? Pak Gunawan udah dicolok kan? Udah. Tinggal dipencet saja. Dan banyak sekarang saudaraku, satu keadaan ketika orang terkoneksi dengan surga, tapi dia nggak tahu apa isinya. Akhirnya nggak dipakai. Yang dibahas cantik kali kipas angin ini, modelnya boleh lah ya, sampai 2, sampai ini. Dikomentarinnya yang itu, tapi nggak diapain? Pencet. Begitu saudara. Saya mau tahun 2022 kita baharui penyegaran kita, amin. Amin. Kita baharui begini, saudaraku, jemaat ini ya dipimpin Roh Kudus untuk mengatakan ibadah, bukan mau pamer. Amin. Amin. Bukan untuk pamer. Amin. Oleh karena setiap yang melayani, jangan pusing kamu mau pamer. Oke? Tapi untuk apa? Untuk memfasilitasikan koneksi dengan surga. Amin. Ya. Ibadah ditaruhkan dalam jemaat ini untuk dilakukan supaya memfasilitasi terjadinya koneksi dengan surga. Amin. Jadi kalau kita mulai ibadah jam 9 sampai jam 11, jam 12, pada saat itu gereja sedang memfasilitasi satu koneksi antara jemaat dengan surga. Wah Bapak itu terlalu besar. No. Sebelum selesai penjelasan saya. Jadi kita nggak bisa sendiri. Siapa yang bilang nggak bisa? Kau di rumah pun berdoa kau ini. Tetapi sekarang jemaat memfasilitasi. Tahu bedanya? Kalau kau di rumah siapa yang ngurusin?
Kau sendiri. Tetapi ketika di sini gereja, kamu dikatakan anggota satu gereja karena gereja bertanggung jawab untuk rohani saudara. Makanya dibuat satu koneksi khusus dalam ibadah. Ibadah yang dilakukan termasuk juga di rayon-rayon. Ibadah itu adalah kesempatan pelayanan gereja untuk memfasilitasi koneksi saudara dengan surga. Dan pada saat itu kita sedang terkonek dengan yang namanya kuasa. Amin. Dan yang diharapkan dengan kebenaran ini, saat kamu terkoneksi, kamu harus sadar bukan kata-kata yang indah di dalam acara itu, tetapi koneksi dari surga. Dan kata-kata itu hanya pengantar untuk saudara terkoneksi. Jadi setiap kali, jadi orang datang dengan kerinduan. Bukan, ya khotbah bisa didengarin di mana-mana. Kita bukan mau fasilitasi khotbah, tapi kita sedang mau fasilitasi pertemuan surgawi. Makanya saudaraku, sepanjang 2-3 jam itu, kuasa bisa turun di mana saja. Amin. Bisa di mana saja, bukan saat khotbah begini. Tadi waktu nyanyi, waktu begini. Ini semua fasilitas yang gereja berikan untuk kamu terkoneksi dengan kuasa surga. Entah yang jam mana, saya juga nggak tahu. Entah di poin mana. Mungkin waktu nyanyikan lagu bersoraklah. Waktu lagi gitu gemetar semua ini. Dan mulai terjadi satu koneksi yang gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena intinya kita adalah orang-orang yang diubahkan ke arah Kristus. Amin. Dan dirubahkan itu perlu kuasa. Dan di mana disentuhnya itu urusan saudara dengan Tuhan, tapi gereja memfasilitasi. Makanya saudaraku, sebagai pelayan atau pekerja di gereja, kita beri yang terbaik. Maksudnya bukan apa-apa. Supaya koneksi yang disediakan itu yang terbaik. Bagaimana jemaat mempertemukannya terserah. Walaupun ada syaratnya saya akan bagikan. Ya, amin. Kalau saudara pakai baju bagus, baju begini, ini bukan salah dan benar. Itu baik kalau itu ekspresi saudara, bergembira saudara, mau terkoneksi sama surga. Puji Tuhan. Tapi biar kawan saya tahu saya punya baju baru, ini nggak ada di kamusnya ini. Ya, nggak ada. Mau tiap minggu saudara pakai baju baru, it's okay. Karena kegembiraan hati saudara, ekspresi. Saya tuh gembira loh, saya semangat kali. Saya mau terkoneksi dengan surga. Saya pakai baju baru, senang saya. Tapi kalau ku jadwal supaya orang ini tahu hari ini saya punya baju ini. Hari besok saya punya baju ini. Oh, sudah salah. Gimana Pak, saya hanya bisa pakai sandal jepit, lagi kusut pikiran saya. Saya mau pakai sandal jepit, saya udah pusing saya begini. Itu masih mending sandal jepit. Dia nggak mandi, pakai celana pendek, datang ke gereja, kira-kira gimana saudara? Utahnya dulu sama asar. Asar gimana? Suruh ke ruang sebelah sana? Atau, you tahu ini? Bisa ada yang datang kayak gitu enggak? Halo? Datang ke depan pintu, boleh masuk apa enggak kan saudara yang menentukan. Iya kan? Kalau enggak punya masker bisa kasih masker enggak? Bisa kan? Apa saudara harus suruh ganti dulu dia bajunya? Bisa juga kalau ada, kalau enggak ada. Pokoknya jadi intinya jadi enggak masuk. Saya mau kasih tahu. Sehancur-hancurnya orang kalau mau bertemu dengan Tuhan, kau izinkan enggak? Halo, kau izinkan? Karena justru di sini kita memfasilitasi orang bertemu dengan kerajaan Allah dan mengalami kuasa. Kalau kita percaya terjadi kuasa. Tapi kalau ini adalah tempat tampilan, saudara nggak akan kasih masuk. Saudara pernah acara apa maksudnya yang show yang mana yang pakai tiket itu?
Mereka menentukan mau bisa masuk apa enggak, ya kan? Tampilanmu enggak bagus, enggak usah. Ketika setiap hati tahu bahwa ibadah di tempatan ini adalah fasilitas gereja ini untuk mereka bisa terkoneksi dengan surga. Please. Ya. Makanya sambutan juga selamat datang dalam pertemuan dengan kerajaan Allah. Amin. Yes. Saya bingung di sini. Doanya sedikit katanya. Di gereja ini doanya sedikit. Ini saya kasih tahu. Kamu selama 2-3 jam kamu bisa doa di mana aja. Maksudnya di jam mana aja. Ya enggak? Karena kau sedang bertemu dengan tuh. Saya lagi khotbah begini, saudara doa di situ bisa enggak? Ya urusan saudara. Ya kan? Tetapi ada yang kita sajikan. Saat ini disajikannya apa? Mendengarkan firman Tuhan. Tadi Pak Enikson menyajikannya apa? Pujian penyembahan. Terkoneksi. Dan ketika itu ada satu kata yang menyentuh. Saudara mau berhenti dan berdoa, please. Pokoknya saudara sedang berjumpa dengan kuasa. Urusannya kau mau pencet tombol atau enggak, itu ada sama kamu, bukan sama kami. Tombolnya apa ya? Ku pencet-pencet dari tadi enggak nyala tombolnya. Tombolnya bukan main pencet gitu. Tombolnya adalah hati dan pikiranmu percaya. Gak boleh satu. Kalau hati percaya pikiran enggak, saudara tertuduh terus kan. Hati rasanya udah begini tapi ya enggak berubah juga hidup. Ya tertuduh saudara. Atau yang kedua, pikiran percaya tapi hati ya enggak tahu. Ini bisa ngelantur karena enggak tahu apa ini pikiran filosofi mana yang ada ya. Bisa ngelantur nih. Ya kan? Kelihatannya baik. Tapi jadi ngelantur. Karena tanda kutip, banyak yang katanya memberi pikiran dan filosofi yang baik. Tetapi hatinya belum tentu Tuhan ingin seperti begitu. Jadi ngelantur. Mungkin tertib hidupnya tapi ngelantur. Maksudnya ngelantur dari tujuan Tuhan. So dua-duanya. Lantas bagaimana caranya? Pikiranku aku percaya, Allahku pelaku mujizat. Allahku. Itu makanya ada lagu katakan begini, dulu apa pernah kau lakukan seperti begini kan ya, mujizat dan masih terjadi sekarang. Ya, untuk mengingatkan pikiranmu bahwa mujizat Tuhan tidak berhenti. Ya, supaya pikiranmu setuju, baru hatimu engkau harus terkoneksi. Percayalah, engkau udah coba kemarin, engkau gak bisa juga. Sudah sama Tuhan sajalah. Ya Tuhan, aku menyerah. Aku pasrah. Jangan biarkan waktu itu habis. Sampai pada perkataan berkata, amin. Tutup ibadah kita. Dari situ gereja nanti fasilitasnya yang lain lagi, ya. Jadi selagi difasilitasi, connect, percaya. Amin. Percayanya bukan hanya di sini, dua-duanya. Kalau ini mengganggu, sampaikan, ku serahkan pikiranku, perhadapkan sama Tuhan. Tuhan, kalau pikiranku berpikir gini, pikiranku jangan-jangan begini Tuhan. Jangan kau simpan aja. Di sini kau bicara sama Tuhan. Ya. Amin. Nih, kalau menurut aku, itu teman itu jahat sama aku Tuhan. Tuhan, tapi jangan keras-keras. Nanti kedengaran. Sampaikan. Ya. Saya susah. Karena aku lihat muka itu yang main. Jangan. Ya. Khotbah itu kulihat muka aku langsung muak Tuhan. Langsung begini. Gini, saatnya sampaikan aja. Kalau saudara yang muak lihat saya, sampaikan. Ayo sampaikan. Gak usah keras-keras.
Yang penting saudara beres sama Tuhan. Ngalami kuasa itu mengubahkan saudara. Amin. Ya, mengubahkan saudara. Supaya selesai ibadah, jangan lagi ada yang gak suka sama saya. Tujuannya bukan jangan gak suka sama saya. Supaya hatimu beres, pikiranmu beres, engkau mendapati kuasa itu. Amin. Yang kau perlukan kan saya gak tahu. Saudara perlu apa saya gak tahu. Ya, pergumulan saudara saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu terjadi koneksi antara saudara dengan surga. Tombol apa yang saudara pencet? Saya tidak tahu. Tetapi sebagai pelayan Tuhan sini, saya ingin memastikan bahwa kami menyediakan fasilitas terkoneksi dengan baik. Saya sebagai pembicara mau melayani dengan sungguh-sungguh supaya koneksi yang baik terjadi. Masalahnya saudara tekan tombol atau enggak, hanya saudara yang tahu, saya enggak tahu. Amin. Amin. Sehingga ucapan syukur dan terima kasihmu bukan pada saya, tapi pada Dia. Pada Dia. Saat ini semua terkoneksi dengan surga. Entah ada yang pencet tombol dari segala permasalahannya. Jangan lewatkan. Karena waktunya akan berhenti. Dan saudara akan kembali sendiri membangun koneksi itu. Ya, di saudara sendiri. Dan kita yang melayani sama-sama. Kenapa kita melayani dengan sungguh-sungguh dan semah begini? Karena kita sedang memfasilitasi koneksi. Kenapa kita yang melayani pakai baju yang sopan bagi begini? Supaya yang mau terkoneksi jangan terganggu. Ya kan? Coba saya ganti baju saya pakai kaos yang buntung segini. Ada tuh khotbah di sana. Orang hitam pakai kaos hitam buntung segini. Ya begini. Saudara-saudara, menunjukkan saya sudah bertobat kan? Begitu. Kira-kira yang nunjukin kuasa bertobat atau ngeliat badannya jong. Mana yang saudara lihat? Mana yang saudara lihat? Hah? Iya kan? Yang dilihat lain. Bintang film dia bertobat. Jahitannya kurang sampai segini. Ya, Tuhan jemaah saya. Yang dilihat Tuhan jamah saya atau yang lain? Jamah saya. Lihatlah saya sebagai bintang film yang sudah hancur. Tuhan jamah saya. Yang haleluya karena dengar pesannya atau dengar yang lain? Atau lihat yang lain? Karena gak terganggu kan? Ya, buktinya kamu sudah begini. Kalau mau melayani di sini, fasilitasilah jemaat ini. Gak ngantur fokusnya. Supaya benar, oh haleluya, haleluya. Tapi boleh juga kalau saya pakai jas merah, ininya putih, merah. Mungkin saudara terkejap 5 menit, udah gitu kenal lagi pastornya, iyalah. Memang supaya klik aja matanya mungkin, enggak apa-apa. Ya kan? Boleh kan? Bu, kasihlah itu putih, merah. Ya. Halo, semangat begini, oke, dan dilurusin lagi, hilang lagi kan? Dianggap. Jadi saudara yang kekasih, saat ini kita terkonek dengan surga, dengan kerajaan surga. Ingat, sebab kerajaan surga bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Loh jadi hanya diam terus dong, karena enggak perkataan, bukan maksudnya. Ya, kekuatannya bukan perkataan, tapi kuasa. Kalau perkataan hanyalah alat pengantar supaya kamu terkoneksi sama yang namanya surga. Sekalipun saya ngomong begini, kalau saudara ada sakit di sini, kemudian saudara katakan, Tuhan sekarang saya terkoneksi, ini saya sakit, saya begini, saya lagi khotbahnya bukan masalah sakit ya kan, terkoneksi dengan surga ada kuasa. Saudara, kesembuhan terjadi karena saudara percaya koneksi itu. Karena kekuasanya itu kuasa apa? Kuasa semua yang ada di surga.
Tinggal saudara koneksi tombol mana, tombol kesembuhan, terjadilah kesembuhan. Tombol penghiburan, terjadilah penghiburan. Tombol kekuatan percaya, terjadilah percaya yang kuat. Oleh karenanya saudaraku, kita harus kembali pada kebenaran ini. Kita adalah orang-orang rohani yang sedang menyampaikan, memfasilitasi, mengkoneksi dengan kerajaan sorga. Tujuannya untuk apa? Supaya kehendak Tuhan terjadilah. Supaya tujuan Tuhan terjadilah. Dalam jemaat ini, dalam setiap jemaat Tuhan terjadi. Saya nggak tahu saudara yang duduk di sana, apa di pikiran dan di hati saudara. Tetapi satu hal yang saya mau kasih tahu, kita sedang terkoneksi dengan surga. Apa yang kau perlu bicara, tekan tombolnya. Amin. Apa kau lagi perlu? Kau ingin melihat surga supaya menyegarkan begini, pencet tombolnya. Kau harus percaya dengan akalmu dan dengan hatimu bahwa di sini ada Tuhan. Di sini ada Tuhan. Ya. Sebelum ini Paulus bicara dalam 1 Korintus 3 tadi. Tadi 1 Korintus 4 kan? Ya. Dalam 1 Korintus 3, pendahulunya itu dia bicara juga. Saya coba bacakan sama saudara supaya saudara nggak bahwa dia bicaranya kemana-mana, tetapi tujuannya adalah satu, mengkoneksikan saudara dengan surga. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 20. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan mereka masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ayat 16. Tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Saya mau tanya itu sama saudara. Tahu nggak saudara bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Lanjutnya, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi sementara kamu dulu begini, pegang gak kebenaran ini? Kenapa kamu takut? Siapa yang mau membinasakan kamu? Tuhan lebih dulu akan binasakan dia. Amin. Amin. Mungkin ada yang punya masalah ini sekarang. Terkoneklah. Atau saudara lupa, saudara pikir saudara sendiri. Lupakah saudara bahwa di dalam kamu ada Roh Allah? Amin. Kamu bersama dengan Roh Allah. Bayangin, Roh Allah ada di sini ada Roh Allah, ada hatimu, ya kan? Di sini pikiranmu. Dan Roh Allah ini diam di dalam kamu, sedang mau membereskan hati dan pikiranmu. Dan di luar sedang difasilitasi oleh gereja Tuhan, yaitu atmosfer kerajaan surga. Saudara sedang dibangun
Dibangun dalam kesempatan bertemu dengan kuasa itu. Baik dari dalam maupun dari luar. Senang gak ibadah? Halo, senang gak datang ibadah? Selalu ada bedanya. Saya mau ingatkan, ada bedanya. Ada bedanya. Sekarang, udah zaman sekarang hidup harus irit, bensin naik, ya gak? Bensin mahal, ya kan? Jadi udahlah, lebih pakai internet saja dari rumah saja, nggak usah pergilah, ya. Yang penting kan dengar juga, saya mau kasih tahu, selalu ada bedanya. Silakan saudara terkoneksi, pencet tombol permasalahanmu. Tuhan tahu. Misalkan saudaraku, saudara punya masalah. Masalahnya apa? Suka ngantuk. Ada nggak orang punya masalah suka ngantuk? Di mana-mana banyak. Mungkin di ibadah ini dia nggak ngantuk, tapi pas di luar nanti, itu kalau kayak gitu ada yang masalah nggak? Halo, itu indikasi ada masalah nggak? Seperti mobil, ada batuk-batuknya, itu ada masalah nggak? Ah, ini indikator ada masalah dalam hidupnya kan? Baru duduk sebentar langsung. Hari-harinya untuk apa kau hidup kalau hanya cuma ngantuk aja? Ya kan gitu. Kalau hidup hanya untuk puaskan kantukmu, waduh ini sopanya enak, maunya di sini teruslah. Apakah hidupmu hanya duduk di sofa yang enak dan ngantuk-ngantukmu dipuaskan? Saya mau ingatkan, kamu harus lepas dari kantuk itu. Amin. Gimana caranya? Saya sudah ke dokter Pak, katanya begini-begini. Apa katanya dokter? Kolesterol saya tinggi sekali. Ya nggak tahu kan, nggak hanya itu sebabnya. Saya juga kan nggak dokter, tapi salah satunya bisa itu kan. Ya, high blood pressure, jadi capek. Jadi saya suka begini. Udah tahu? Kalau makin tahu makin bagus gak? Halo, makin tahu makin bagus gak? Ini gak ada yang berani ngomong. Makin tahu makin bagus gak? Pada kenyataannya saudara makin gak mau tahu kan? Oh, itu sebabnya gak mau ke dokter kan? Ke dokter lah, ke dokter. Ada orang gak mau ke dokter karena makin tahu penyakitnya nanti. Lebih baik udahlah yakin-yakin aja. Tapi gak yakin juga. Persoalannya boleh gak mau tahu, tapi yakinlah ada kuasa yang menyembuhkan fenomena itu. Amin. Ini udah gak mau tahu, tapi gak mau yakin. Habislah sudah. Bahwa hari-harimu menderita sampai selama-lamanya. Ya karena gak tahu lagi. Ya, dikasih solusi, ya enggak juga. Disediain kuasa, ya enggak juga. Tapi yang ngantuk-ngantuk itu, ada nggak di sini? Lihat tetanggamu ada yang ngantuk gak? Kalau ada jangan dihakimi. Hanya bilang begini, ini saatnya engkau pencet tombol kantukmu. Tak. Tuhan jamah kantukku. Karena kalau pakai otak saja, begini loh kalau pakai otak aja. Ada duanya pakai otak sama percaya. Kalau pakai otak ini soal ngantuk nih ya. Kalau pakai otak saja, dia belajar. Dia harus diet, dia harus begini. Kayaknya hari-harinya penuh dengan susah kali hidup ini. Ya kan? Pikirannya setuju dengan ilmu itu kan? Ya. Tapi hati ini jadi susah. Akhirnya dia nggak ngapa-ngapain, dia olahraga terus. Pokoknya ini katanya, ke gereja juga nggak, pokoknya apa. Yang penting saya nggak ngantuk. Karena saudara berurusan sama itu. Nah kalau hati begini. Ya aku mau percayalah Tuhan lepaskan kantukku. Ini. Terus ngantuk, aduh kenapa ya? Aduh jadi tertuduh. Karena saudara hanya coba percaya di sini. Di sini saudara nggak percaya bahwa ada kuasa yang besar yang bisa mencairkan semua kolesterolku, yang bisa menetrangkan asam uratku, yang bisa begini. Ini nggak mau saudara pakai karena ini tetap percaya asam urat hanya bisa kalau saudara olahraga atau minum ini. Udah itu dicekokinya.
Bagaimana kuasa Allah bekerja? Halo? Halo? Hari ini tidak ada dokter tempat saya bertanya. Esther lah. Minimal tahu sike-sike. Kalau asam urat, nggak usah minum obat, nggak usah ngapain, pokoknya di zaman Tuhan sembuh. Di kuliah diajarin nggak? Asam urat. Hanya percaya saya sembuh. Diajarin di kuliah? Enggak kan? Entah minum obat, olahraga, macam-macam kan gitu. Itu kan pikiran kan? Makanya kalau saudaranya kekuatan pikiran itu, biarpun di sini waktu berdoa Tuhan jamah, tetap aja itu. Kapan aku minum obatnya? Kapan aku? Olahraganya. Karena kekuatanmu ada di situ. Kamu tahu itu kan? Ya. Pokoknya urusan rumah sakit tahulah itu. Ya. Tertuduh terus saudara. Nggak tahu gimana koneksi sama surga. Nggak bisa melihat bahwa di surga ada infus. Luntur tuh asam urat. Luntur tuh kolesterol. Ada infus. Itu pikirannya, kekuatannya. Karena dia sumber. Dia yang ciptakan aku. Dari yang tidak ada menjadi ada. Apalagi cuma ngusir asam urat. Ya bisa lah. Kan gitu. Tapi itu perlu kekuatan percaya dan pikiran. Engkau paksa-paksa pun pikiran kalau hatimu, ya tapi aku ini hanya manusia biasa. Bertentangan gak kira-kira? Mau infus surga, macet. Kenapa macet? Karena hati ini, tapi siapalah aku nih orangnya jahat soalnya. Aku begini, ya sudah beresin semuanya. Hati dan pikiranmu serahkan sama Tuhan. Pada hari ini, pada saat ini, saat engkau difasilitasi, beresin. Atau kau kurang tidur. Caranya gimana? Ya pulang dari sini tidurlah 12 jam. Itu pun tidak solusi. Bisa enggak Tuhan ampuni kekurangan tidurmu yang belakangan? Halo, bisa enggak? Bisa, dia buat jadi baru. Kenapa ya? Kayak ada segaran, kayak hilang semuanya. Itu tandanya dia ganti. Amin. Dia bisa. Dia bisa. Saudara, kita sedang berhubungan dengan Allah yang maha besar. Amin. Buktinya dia Allah maha besar, engkau percaya. Tidak ada yang bisa menghambat ketika dia mau bekerja. Saudara, percayalah sama saya. Udah terlalu banyak yang saudara dengar tentang kolesterol. Jadi susah kayaknya infus surgawi menggeser kolesterol saudara. Kecuali saya lari pagi dan sebagainya. Jadi saya nggak perlu lari pagi. Lari pagi is okay. Karena ke depan ada lagi kolesterol yang masuk kan gitu. Ya you maintain. Ya kan? Sehingga dalam hal yang ini engkau fokus sama Tuhan lagi. Ya. Tapi jangan gara-gara itu singkirin semua. Kenapa minggu nggak? Pastor nggak tahu. Mengurangi kolesterol, lari. Jadi saya minggu pagi lari di Masjid Anur. Bukan ke gereja, lari di sana. Ini berarti dia hanya memberesin pikiran, dia nggak terkoneksi dengan surga. Ketika terkoneksi dengan surga, dia perlu pikiran dan hatimu. Amin. Perlu pikiran dan hati. Gini lagi. Kalau kau mau meyakinkan orang, pertama penampilanmu. Yang kedua kata-katamu. Yang ketiga ya kata-katamu. Putar terus begini sampai mereka yakin. Saya pikir, ini saya mau kasih tahu. Surga bilang, kuasa orang lah yang mengubahkan orang. Kuasa Tuhan lah yang mengubahkan orang. Amin. Diri kita fasilitasnya. Jangan juga ya pakai rapi saja. Dan andalkan Tuhan mengubahkan dia. Bicara secukupnya, andalkan
Tuhan mengubahkannya. Seringkali kita itu mau meyakinkan orang, kita lupa untuk meminta kuasa roh ada di belakang dia untuk mengubahkan. Tapi kita asik dengan pola pikir kita, ini harus begini kena nih, harus begini kena nih. Kayak main catur. Ujungnya udah kena berubah enggak? Enggak juga, hanya yang ngertilah saya begini. Tapi enggak berubah juga. Udah capek enggak berubah lagi. Begitu juga saya nggak mau lagi khotbah menyenang-nyenangin telinga. Udah capek nggak berubah juga. Mending apa? Sekarang sediakan koneksi dengan kerajaan Allah. Semua yang ada di ruangan ini kamu terkoneksi. Pencet tombolmu. Amin. Saya nggak tahu tombolmu yang mana masalahmu. Tapi percayalah kuasa Allah. Kalau nggak percaya buktikan. Ya. Dan setelah ini makanya ada refleksi. Di situ saudara berjuang. Dalam Yesus hancur pikiran yang salah. Ku penjarakan. Ku ganti dengan Tuhan engkau besar. Engkau begini. Maunya refleksi itu gitu, jangan. Jarang sih yang refleksi kulihat. Artinya bergumul dia. It's fine. Oke, udah ada jarak, nggak akan kena. Tidak bisa. Haleluya. Amin. Makasih. Lepas. Amin. Nggak usah malu-malu. Jangan sok tenang-tenang. Selesai amin. Nggak ada apa-apa, nothing. Iya. Mungkin dia kesel sama orang. Ada orang kesel. Pasti kan, kan gitu kan. Enggak. Loh kalau kesel gimana? Sampai dia lihat wajah Yesus di wajahnya dan katakan, ampuni aku Tuhan, dia pun milikmu. Kalau kupukul dia, kupukul engkau, kurang ajar aku ini Tuhan. Oh ampuni aku Tuhan, Tuhan ampun. Lemas dia, berubah, dia berubah. Bahkan dilihat senyum Tuhan dengan lemas di dalam. Aku gak dapat tempat sama dia. Kasihan jadinya. Ya toh? Jadi kasih. Tadinya kesal jadi kira-kira itu pekerjaan siapa? Pekerjaan siapa? Kamu sedang terkoneksi sama surga. Pada hari ini, message-nya sederhana. Sebab kerajaan surga bukan terdiri dari kata-kata, tapi dari kuasa. Kuasa. Alami. 1-2 detik sekalipun alami kuasa itu. Apa permasalahanmu? Alami kuasa itu. Yes. Alami. Dan kita yang melayani. Kita melakukan yang terbaik. Supaya koneksi itu jangan putus. Mengapa orang pikir keras sound systemnya mesti bagus? Mengeluarkan uang supaya bagus. Satu sebabnya, bukan mau pamer. Supaya koneksi yang dibangun selama beberapa waktu itu jangan rusak. Masalah tekan tombol, itu urusan orang itu. Urusan mereka yang hadir di sini. Tapi memfasilitasi koneksi itu bagian kita yang melayani. Amin. Saudara, saya juga di sini bukan sedang datang mau mencerita-ceritakan diri saya. Makanya kesaksian itu nanti saja. Saya datang sedang memfasilitasi terjalinnya koneksi yang bagus. Saudara dengan kerajaan Allah. Jangan lewatkan waktu ini. Bangun koneksi.
Yang masih suka ngantuk-ngantuk, saatnya sekarang datang sama Tuhan. Ya, alirkan aku. Kalau mau perbaiki pikiranmu seperti kau diinfus dari sorga. Biar, kalau itu bisa membersihkan pikiranmu, fine, it's okay. Ya, pokoknya bantu pikiranmu untuk tidak menentang kuasa Allah. Untuk tidak menentang. Bahkan seperti gini, saya serasa seperti dibasuh. Walaupun nyatanya nggak ada dibasuh kan. It's fine kalau itu pikirannya yang bisa menertibkan pikiranmu. It's fine, aku sedang dibasuh. Karena seringkali pikiran kita ingin visualisasi kan. Ya, pikiran ini bandel nih, ingin visualisasi. Maka seperti dibasuh lah, seperti diinfus lah, seperti it's fine. Asalkan engkau bisa percaya. Aku sedang terpikir, sepertinya saluran-saluran ke jantungku lagi dicuci. Enggak apa-apa, ya kan? Kalau itu yang mengganggu pikiranmu, bagaimana aku bisa sembuh dari darah tinggiku? Salurannya udah mandek semua. Ya kan? Akhirnya, mau apapun diberitakan tentang Tuhan, kau tidak percaya. Lebih baik kau pikir, masuk bros dibersihkannya, biar aja. Yang penting aku percaya. Dia melarutkan dan menyembuhkan. Dan tiba-tiba kau terasa, segar. That's mujizat, saudara. Mujizat masih berlangsung, amin. Yes. Juga menghadapi orang-orang, percayalah mujizat. Pastor, zaman sekarang gak usah pakai mujizat-mujizat. Dari dahulu sampai sekarang dan sampai akhir zaman, Tuhan bekerja melalui mujizat. Kalau nggak ada berarti kau putus aja Tuhanmu, ya kan gitu? Ya kan? Selagi masih mau berubah sama Tuhan, nggak boleh nggak percaya mujizat. Cuma jangan jadi aneh. Mujizat sana dong, datang bom, ya datang Superman. Itu mujizat ngelantur. Superman yang kau pikirin, karena banyak nonton film. Yang kau pikir apa? Kuasanya mengubahkan. Kuasanya mengubahkan aku, mengubahkan orang yang aku kesalin, mengubahkan orang yang ku benci, bahkan mengubahkan diriku sendiri. Bagaimana? Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Amin. Yes. Lebih besar dari persoalanmu. Lebih besar dari penyakitmu. Kolesterolmu. Asam uratmu. He is more than that. Oh, kuasanya terlebih besar. Kalau terlebih besar ya ambil dong. Jangan hanya kata-kata. Amin. Yuk kita ambil waktu kita. Besar Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Karena Kau Tuhan yang luar biasa.
Betulkah itu? Yang selalu setia bersamaku. Dia ada di dalam hatimu, saudaraku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ayo fokus, saudaraku. Fokus percaya sama Dia. Bahwa kuasanya adalah yang penuh dalam kerajaan sorga. Itu bagian kita. Tapi kita perlu pencet tombol kita. Mempercaya sumber itu akan mengalirkan kuasa yang cocok untuk kita. Warama syabakara balabalabalababa. Bukalah hatimu, percayalah, taklukkanlah pikiranmu untuk bisa memandang Tuhan itu besar. Di surga ada semua obatnya. Di surga ada semua ramuannya. Dan itu siap mengalir pada kita. Engkau perlu kekuatan apa? Di sana ada. Dan siap mengalir. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah Terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Supaya aliran itu tidak ada sumbatnya, kamu harus punya dasar yang benar. Bahwa hidup ini tujuan yang paling penting, paling benar adalah Kristus. Bukan ambisimu, bukan keinginan, tapi tujuan Kristus. Itulah dasar yang paling benar. Milikilah itu. Dan apapun juga dalam diri saya yang menghalangi itu bekerja bebas, disitulah kuasa Allah akan beres. Kalau engkau seorang yang pemalu, izinkan kuasa Allah menembus rasa malumu dan menggantikan menjadi roh pemberani untuk menyatakan bahwa engkau pengikut Kristus. Kalau masalahmu kau suka gagap, gugup dan sebagainya, percayalah. Kalau kerinduanmu untuk menyatakan Kristus dalam hidupmu dan hidup dalam tujuan Kristus,
maka dia akan ganti gugupmu dengan satu yang lancar, kekuatan yang mengalir kuat, yang mendorong rasa beranimu untuk berani berkata-kata, berani tampil, berani. Dia akan berikan keberanian. Dia akan melunturkan penghalang. Kalau penghalangnya kau suka berhitung-hitung. Sementara Tuhan adalah Allah yang murah hati. Sering terjadi pertentangan, hatiku ingin sekali murah hati. Tapi pikiranku berhitung terus. Saudara, pertemukan pikiranmu dengan kemurahan hati Tuhan. Lihat, dia gak pernah pelit sama kamu. Gak pernah. Walaupun coba bayangin, seringkali engkau tidak pantas menerima, tapi Tuhan kasih juga. Itu satu bukti dia gak pelit sama kamu. Izinlah kuasa itu bekerja dalam kamu. Mengubahkan pola pikir. Itu perhitungan yang gak surgawi itu. Tanggalkanlah. Beri dan kamu akan diberi. Jangan sampai kau tertuduh lagi. Lapangkanlah. Lihatlah tingkap-tingkap surgawi terbuka. Lihatlah tingkap-tingkap surgawi terbuka. Ketika kau melepaskan kekuatan perhitungan. Pandanglah bahwa Tuhan punya 1001 sumber untuk mengalirkan berkat-berkatan. Kenapa kau harus perhitungan? Mengapa? Jadilah seperti Kristus. Why? Kenapa engkau takut? Bukankah Roh Allah ada bersama dengan kamu? Mengapa engkau takut? Siapa yang ingin membinasakan bait Allah? Allah sendiri akan turun. Hanya yakinkan kamu berdiri sebagai bait Allah. Ya baiklah, ingat, yang lain akan sirna kecuali engkau berdiri sebagai manusianya Allah. Aramasya bagara malam-malam. Kuasamu terlebih besar Tuhan. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Lepaskanlah penghalangnya. Kemerdekaan, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada kebebasan. Menolong hidupku, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Yes, ya, silakan
Yesus. Yes. Dalam nama Yesus. Yes. Jadi terobos, dipatahkan, dilepaskan, dihancurkan. Mengalirlah Tuhan, mengalirlah, mengalirlah, mengalirlah. Alabasya bara bala bala bala, mengalirlah. Haleluya. Haleluya. Lepaskanlah segala kekakuan dalam pikiran, supaya lembut berpikir seperti Kristus. Bersihkanlah dari dongeng-dongeng, pengajaran-pengajaran yang menghalangi keterpikatan pada Tuhan. Dan filosofi-filosofi yang menomorduakan Tuhan digeser, geser. Bahwa Yesuslah jawaban, Yesuslah segalanya. Dan bahwa bersama dengan Yesus, aku akan melakukan perkara-perkara surgawi. Apapun peran aku, Tuhan senang sekali. Bukan manusia yang menentukan peran aku, tapi Tuhan. Tuhan yang menentukan. Tuhan yang tahu. Bangkitlah. Bergembiralah. Bangkitlah bergembira. Karena kerajaan Allah terdiri dari kuasa. Itu terkoneksi dengan saudara. Perbaiki terus pikiranmu dan hatimu. Maka tiada yang terhalang. Tiada yang terhalang. Kamu akan merasakan betapa bahagianya hidup sebagai murid-murid Kristus. Anak-anak kerajaan Allah. Aramasyamakaramallah. Saat ini Tuhan, kuasa-Mu itulah yang mengubahkan pola pikir. Memiliki pikiran Kristus. Sebab kami memiliki pikiran Kristus. Yang akan menggeser keluar pikiran yang lain.
Haleluya. Hanya Kau Tuhan tujuan kami. Hanya Kau Tuhan yang pedulikan kami. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Amin Tuhan. Amin. Amin. Saudaraku yang kekasih, bahwa kehadiran kerajaan Allah jadikan itu real dalam hidupmu, nyata. Bukan angan-angan, tapi nyata. Supaya jangan julukan-julukan ada seperti agama Kristen adalah agama fantasi. Menghayal aja. Please, kekristenan, kamu bukan agama Kristen, tapi kekristenan adalah dasar percayamu. Dan kamu hidup sebagai saksi-saksi Kristus. Haleluya, bahwa kuasanya nyata. Makanya kalau ada waktu, terkoneksilah dengan surga. Sampai kuasa itu nyata. Dan apapun penghalang dalam pikiranmu, kau patahkan. Kuasa itu biar nyata. Amin. Kalau ada sakitmu, kau harus bisa memandang seperti Roh Kudus mengangkat itu. Kalau rumah sakit bisa bilangnya dokter harus operasi dan cabut itu dan ini baru terjadi. Kenapa kau nggak bisa melihat bahwa kuasa Allah turun mengambil itu? Kenapa? Kau menciptakan aja bisa. Lama syabakara balam. Ayo buat kuasa Allah nyata. Amin. Ayo. Ada sama kamu. Ada sama saya dan saudara. Haleluya. Kita masuk perjamuan. Tapi kita masuk dengan sikap yang kita benar-benar. Tahu gak perjamuan itu kita makan masuk dalam. Kita meyakini di dalam hati kita. Kita meyakini di dalam diri kita. Jangan lagi bingung. Jangan lagi bimbang. Dia ada sama kita. Secara fisik. Dalam bentuk roti. Dia makan kita. Kita makan itu. Kita minum darah. Ya, untuk tujuan dia meyakini, aku ada sama kamu. Aku ada di dalam kamu. Kenapa kau bimbang? Kenapa
Kenapa kau bimbang? Aku ada. Aku gak jauh-jauh dari kamu. Mungkin kau merasa kau masih muda, punya ekspektasi yang lain begini. Maaf saudaraku, gunakan masa mudamu. Berarti dia lebih banyak berkarya. Lebih dari ekspektasimu. Lebih dari ekspektasimu dia akan buat hidup. Apa yang tidak pernah kau pikirkan. Apa yang tidak pernah muncul dalam pikiran. Itu disediakan Tuhan bagimu. Haleluya. Aku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku Meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. karya Kristus di kayu salib. Secara fakta, dia mati bagi dosa-dosa kita. Dia benar-benar menjadi korban penebus. Menggantikan kita yang wajib dihukum. Sehingga kuasanya yang membebaskan, menebus, memerdekakan bekerja di dalam kita. Yang kedua, dia tinggalkan sama kita keyakinan. Sebelum itu, dia mengajak perjamuan dan berkata, ini tubuhku, ini darahku, makanlah. Artinya, nggak kemana-mana itu makanan, masuk dalam kita. Aku bersama dengan kamu. Kalau dagingmu, pikiranmu nggak yakin, aku bersama dengan kamu.
ketahuilah engkau makan daging dan tubuhku. Itu ada di dalam kamu. Yakinilah saudaraku. Setiap kali kamu memakan dan meminumnya, ada satu perjanjian yang baru. Bahwa dosamu diampuni, engkau sudah ditebus. Dan engkau bersama-sama dengan Dia menyatu. Dan bagimu berlaku perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru. Bukan perjanjian Taurat lagi. Tidak lagi berlaku mata ganti mata. Tapi ketika engkau minta ampun, jika kamu mengaku dosa kamu, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni kamu dan menyucikan kamu dari segala yang jahat. Aku miskin supaya kamu jadi kaya. Hukum Taurat tidak ada bilang, tetapi Tuhan Yesus katakan itu. Amin. Roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Itu terjadi ketika Roh Kudus ada dalam kita. So nikmatilah perjamuan ini menjadi kesukaan. Silakan yang melayani maju ke depan. Tuhan, kami mau melakukan perjamuan. Ada roti dan cawan. Oleh kuasa-Mu, ini akan menolong setiap mereka yang ambil perjamuan ini. Untuk meyakini bahwa Engkau bersama-sama dengan mereka. Mengikat kami semua dalam perjanjian yang baru. Ya Bapa, Tuhan Yesus Kristus, bukalah alam rohani. Setiap yang ambil bagian dalam perjamuan ini, supaya kami semua boleh melihat besar dan luasnya kuasa Tuhan. Hebat dan agungnya Engkau Tuhan. Jadilah demikian. Saudara-saudara yang kekasih, demikianlah firman Tuhan sebab malam sebelum Yesus disalibkan, Ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Kemudian Dia mengambil cawan dan berkata, inilah darahku yang tercurah bagimu. Setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat akan aku. Bahwa tubuhku telah menebus dosa-dosamu. Dan darahku diikat sebagai perjanjian yang baru. Ambillah perjamuan ini, layanilah seorang akan yang lain. Berbahagialah. Alamilah kuasanya nyata bagi hidup kita. Baik, dalam nama Yesus layanilah saudara.